Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Raden Ronggo, pemicu larinya pasukan Banten. Dikutip dari jawasastra.com 9 Desember 2020. Kisah kenakalan sekaligus kedikjayaan Raden Ronggo beserta nasib misteriusnya yang mati di usia teramat muda. Supaya tidak bingung, perlu ditekankan di awal tulisan bahwa yang diceritakan dalam tulisan ini adalah Raden Ronggo, putra Panembahan Senopati. Masa hidupnya Raden Ronggo masih di awal mula berdirinya Mataram, dan bahkan sebelum Panembahan Senopati mendapat restu dari Panembahan Giri menjadi penguasa tanah Jawa. Kisah Raden Ronggo telah melewati ruang dan waktu, turun dari satu tutur ke tutur lainnya. Didakwa menjadi seorang putra Panembahan Senopati yang dugal kewarisan, suka bertengkar, dan tidak segan menantang kehendak bapaknya sendiri. Meski kisah kedikjayaan Raden Ronggo telah berjejak di benak masyarakat Yogyakarta, sosok sejati Raden Ronggo sama sekali belum terungkap sepenuhnya. Kabut tebal misteri Raden Ronggo belum tersingkap. Keberadaannya belum dapat dipastikan secara valid dengan sumber primer yang mencukupi. Eksistensi Raden Ronggo yang hingga sekarang dipercaya adalah kisah kedikjayaannya, tembok benteng kota gede yang jebol, dan cerita yang tersemat dalam Babet Tanah Jawi dan Serat Kanda. Narasi di dalam Babet Tanah Jawi dan Serat Kanda yang mengulas tentang Raden Rangga tentu saja memiliki detail peristiwa yang berbeda, namun secara garis besar sama. Kisah-kisah kedikjayaan Raden Ronggo yang ditransfer secara lisan oleh masyarakat Yogyakarta dapat dikonfirmasi pada dua naskah tersebut. Apabila tokoh Raden Ronggo beserta seluruh kesaktiannya adalah benar adanya, maka fakta tentang Raden Ronggo telah menjadi abadi karena bertransformasi sebagai cerita tutur, sebagai dongeng, sehingga untuk mendekati aspek kesejarahan Raden Ronggo jelas sulit. Kita kesulitan mengetahui siapa sebenarnya ibu Raden Ronggo dan bagaimana dia mati, apalagi kalau berusaha menalar kesaktiannya. Lagi pula ada satu keanehan yang tidak bisa lepas dari kisah Raden Ronggo, yakni kalau memang dia diceritakan sebagai seorang manusia super, kenapa dia malah mati muda? Babet Tanah Jawi menyatakan Raden Ronggo meninggal di usia 14 tahun. Sementara Serat Kanda mencatat bahwa matinya Raden Ronggo di usia 16 tahun. Secara tiba-tiba Babet Tanah Jawi dan Serat Kanda mengisahkan Raden Ronggo sebagai putra sulung Panembahan Senopati yang memiliki kekuatan super. Tidak ada penjelasan mengenai siapa ibunya, di mana dia lahir, dan setelah kisah Raden Ronggo habis, Anda akan bingung mencari jawaban tentang kenapa ia penting untuk diceritakan dalam dokumen fiksional Jawa. Awal kemunculan Raden Ronggo. Kabar mengenai kerajaan Jawa baru yang menggantikan Keraton Pajang telah terdengar hingga ke barat tanah Jawa, yakni Banten. Kerajaan Banten yang mendengar tentang Mataram segera mengirim beberapa utusan yang diiringi sejumlah pasukan untuk menyampaikan pesan Raja Banten kepada calon penguasa Jawa yang baru. Raja Banten mengutus beberapa orang ke Mataram untuk mengkonfirmasi apakah penguasa Mataram yang juga calon penguasa tanah Jawa layak dijadikan panutan. Kalau tidak layak, Banten berniat menentang Mataram. Diceritakan dalam Babet Tanah Jawi dan Serat Kanda, utusan Banten akhirnya sampai di Mataram.
Mereka mendirikan tenda dan belum mengirim utusan untuk menyampaikan kabar kedatangan mereka kepada penguasa Mataram. Namun, kedatangan mereka yang cukup mendadak tersebut telah menjadi buah bibir orang Mataram, sehingga dengan cepat sampai di telinga Panembahan Senopati. Setelah menerima kabar yang tersampaikan dari mulut ke mulut itu, Panembahan Senopati memutuskan untuk menunggu kedatangan utusan Banten menghadap padanya dan melaporkan kedatangannya. Sebab bagaimanapun Panembahan Senopati sebagai tuan rumah sudah sewajarnya menerima laporan kedatangan pasukan dari kerajaan lain. Raden Ronggo yang juga mendengar kabar tersebut memilih untuk bertindak sendiri. Ia tidak berkenan dengan sikap bapaknya yang menunggu utusan Banten. Baru sehari semalam pasukan Banten datang. Mereka sudah hendak mengirimkan utusan untuk menyampaikan kedatangan. Akan tetapi di suatu malam, sebelum utusan berangkat menghadap Panembahan Senopati, ada tamu yang tak diundang berkunjung ke kemah mereka. Tanpa membawa pengiring, sendirian Raden Ronggo berjalan dengan asik melewati tenda-tenda pasukan Banten. Dadanya dipusungkan, dengan mata tajam menerabas sekeliling. Orang-orang Banten hanya membiarkan tingkah Raden Ronggo. Tiba-tiba Raden Ronggo berteriak, "Hai kalian orang Banten, kalau kalian kesini untuk menghadap Senopati, bapakku, lebih baik urungkanlah. Bapakku orangnya lemah, lebih baik hadapilah aku terlebih dahulu. Kalau kalian mampu, kalian boleh menghadap bapakku." Mendengar teriakan tersebut, para pasukan Banten segera menghampiri. Dalam sekejap mata, ratusan orang Banten sudah mengepung Raden Ronggo. Telinga mereka panas karena perkataan Raden Ronggo yang terdengar begitu angkuh. "Apa maumu?" kata seseorang dari barisan pasukan Banten. "Putuskan jariku ini. Kalau kalian mampu, esok kalian bisa menghadap ke bapakku," ujar Raden Ranggasembari mengangkat jari telunjuknya dan mengarahkannya pada pasukan Banten. Seseorang prajurit Banten yang tentu saja bertubuh kekar maju mendekati Raden Ronggo. Anak ini kalau bercanda kelewatan. Dia tidak sadar kalau yang ia hadapi adalah para prajurit yang terlatih di medan perang. Mungkin begitu kata batin prajurit Banten yang maju ke depan Raden Ronggo. Oleh prajurit Banten itu, jari telunjuk Raden Ronggo dipegang dan diremas sekuat mungkin. Digerakkan ke segala arah agar putus, namun usahanya sia-sia. Raden Ronggo tidak merasakan apapun dan jari telunjuknya sama sekali tidak bergerak sesuai keinginan prajurit Banten. Cukup lama prajurit Banten itu berusaha memutus jari telunjuk Raden Ronggo. Karena merasa bosan, Raden Ronggo mengibaskan jari telunjuknya sedikit, dan dalam sekejap prajurit Banten itu terhempas hanya karena kibasan kecil jari telunjuk Raden Ronggo. Setelah terhempas, prajurit Banten itu cepat-cepat bangkit dan kembali mendekat ke arena. Raden Ronggo menyuruh prajurit Banten tersebut menyiapkan jari telunjuknya, sama seperti yang tadi dilakukan Raden Ronggo. Setelah jari telunjuk diarahkan, Raden Ronggo baru saja hendak memegang dan meremasnya. Akan tetapi prajurit Banten justru meloncat ke belakang, padahal belum terjadi apa-apa. Melihat tindakan yang dilakukan prajurit Banten itu, dalam hati Raden Ronggo merasa dilecehkan dan diejek. Raden Ronggo marah, dengan langkah cepat menghampiri prajurit Banten yang tadi meloncat menghindar. Tanpa bicara apapun, Raden Ronggo menampar wajah si prajurit Banten. Dalam sekali tampar, prajurit Banten dipastikan langsung mati di tempat saat itu juga. Prajurit Banten lainnya yang melihat peristiwa tersebut langsung ketakutan. Tanpa bersiap-siap, mereka dengan cepat lari meninggalkan tenda, lari kembali ke Banten. Mereka tak kuasa membendung takut terhadap kekuatan super Raden Ronggo. Demikian sekilas kisah kesaktian Raden Ronggo dan larinya pasukan Banten. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.